Pertanyaan dari saudara Ibadur Rahman dari Provinsi Banten. Beliau mengatakan, apakah sahabat Nabi ada yang mencintai dunia? Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, mereka telah dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya. Ya, Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku dan yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Jelas bahwasanya mereka adalah khairun nas, yang kita diharuskan untuk mencontoh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Berkata Abdullah bin Umar, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, maka adalah dia meneladani orang yang sudah meninggal dunia. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kanu afdal hadhil ummah. Mereka adalah sebaik-baik umat ini. Abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan. Mereka adalah orang yang hati mereka adalah hati yang paling baik, ya, dan ilmunya paling dalam, dan mereka adalah orang yang paling sedikit takallufnya, paling sedikit membebani diri, beriman dan beramal. Ya, beriman dan beramal, membenarkan, melaksanakan, tidak ada di sana takalluf dalam agama mereka. Maka ini harus kita yakini yang demikian. Apakah ini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum maksum? Mereka tidak berdosa? Jawabannya tidak. Mereka adalah manusia, generasi yang paling baik di antara umat Islam, tapi bukan berarti mereka maksum. Ada di antara mereka yang berbuat maksiat. Ada di antara mereka yang berbuat maksiat. Tapi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum secara umum, ketika mereka berbuat maksiat, maka banyak di antara mereka yang segera bertobat dan beristighfar kepada Allah, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan tadi. Kemudian juga mereka memiliki amal soleh, memiliki iman yang luar biasa, yang dengannya Allah SWT mengampuni dosa mereka. Ya, mereka berjihad di jalan Allah, mereka menemani Rasulullah SAW menjadi orang-orang yang pertama masuk Islam, mereka berhijrah dan seterusnya, amalan-amalan yang besar. Sehingga seandainya mereka berbuat maksiat dan misalnya mereka tidak beristighfar, misalnya, ya, Allah SWT telah mengampuni dosa mereka dan menghilangkan dosa mereka dengan sebab amal soleh yang mereka lakukan. Ya, dan amal soleh dan juga iman yang ada dalam dada-dada mereka yang luar biasa, tasdiknya, kejujurannya, keimanannya, keyakinannya, yang menjadikan Allah SWT mengampuni dosa-dosa mereka. Dan mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, karena mereka yang menemani Nabi SAW dan berjihad bersama beliau, menyampaikan agama ini kepada orang-orang setelahnya. Maka mereka yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kalau kemaksiatan saja mungkin terjadi, maka mungkin saja ada di antara mereka yang di sini disebutkan tentang masalah mencintai dunia. Mencintai dunia itu bukan sesuatu yang tercela secara mutlak begitu saja. Mencintai bagian dari dunia ini suatu yang tabiat. Allah mengatakan, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Itu memang dihiaskan manusia untuk mencintai perkara tadi. Cinta harta, cinta emas, cinta wanita, cinta anak, itu perkara-perkara dunia. Ini tabiat manusia.
Ya, tabiat manusia mencintai yang demikian. Tapi yang tercela kalau sampai mencintai itu lebih dari cintanya kepada Allah dan juga Rasulnya, lebih dari cintanya kepada jihad fisabilillah. Nah, ini yang tercela. Ya, adapun hanya mencintai dunia, maka ini tidak secara mutlak dikatakan adalah perkara yang tercela atau madhmum atau diharamkan. Itu adalah tabiat manusia yang tercela kalau sampai mencintai dunia sehingga lebih dari cintanya kepada Allah dan juga Rasulnya, atau mencintai dunia sehingga membawa dia kepada perkara yang diharamkan, mencintai dunia sehingga dia lalai dari kewajiban kepada Allah, maka ini yang tercela. Wallahu ta'ala a'lam.